Umat Islam di Indonesia bahkan di dunia sudah sangat mengenal dengan kedua sosok Habib ini. Ya, Habib Umar bin Hafiz dan Habib Ali Al-Jufri. Bahkan pengikutnya yang selalu mendengarkan ajaran beliau selalu menjadi amanah. Sifatnya yang bijaksana dalam menyampaikan kajian-kajian yang islami membuat umat Islam di Indonesia sangat dekat dengan ajaran beliau. Berikut profil dari kedua Habib tersebut. Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafiz. Perawakannya tak terlalu tinggi, wajahnya yang dihiasi dengan jambang yang rapi, berwarna kemerahan, dan hidung mancung dengan mata bulat tampak begitu meneduhkan. Dari semua keindahan yang paling jelas terlihat adalah senyumannya yang selalu mengembang di wajahnya. Selain berpemikiran luas, Habib Umar merupakan sosok yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap murid-muridnya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dilahirkan di Tarim pada Senin 4 Muharram 1383 Hijriah atau 27 Mei 1963. Sejak itu, beliau telah mempelajari sejumlah ilmu agama seperti al-hadis, fikih, tauhid, dan usul fikih dari lingkungan keluarganya sendiri, terutama dari ayahnya, Muhammad bin Salim, yang merupakan seorang mufti di Tarim. Di Indonesia sendiri, Habib Umar telah melakukan dakwah rutin sejak tahun 1994. Intensitas kedatangan yang semakin sering ke Indonesia membuat Habib Umar menginisiasi lahirnya organisasi bernama Majelis Al-Muwasyalah Baina Ulama Al-Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar Ulama. Sejak saat itu, Habib Umar menjadi semakin sering datang ke Indonesia untuk menyampaikan dakwah dan ajarannya. Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Sosok keturunan Rasulullah SAW asal Yaman Selatan ini memang sosok yang mulai dikenal luas di dunia Islam. Selama ini, salah seorang sosok keturunan Rasulullah SAW yang berperan sebagai ulama dan dikenal luas di tingkat dunia, mungkin yang paling terkenal hanya Habib Umar bin Hafiz, pendiri pesantren Dar al-Mustafa di kota Tarim, Yaman. Perlu diketahui, kota Tarim adalah di antara kota yang menjadi pusat tempat tinggal bahkan asal-usul para Habib yang hari ini sudah dikenal sebagai orang Indonesia ataupun yang berada di negara-negara lain. Kebanyakan mereka bertempat di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Sosoknya tinggi besar, berkulit putih, berjenggot lebat rapi, tanpa kumis, membuat Habib Ali Al-Jufri menarik perhatian orang ketika menyampaikan pengajian di banyak tempat. Tapi sosok yang lahir pada 16 April 1971 atau 20 Safar 1391 Hijriah di Jeddah, Arab Saudi di waktu Jumat subuh ini punya sesuatu yang lebih mengesankan dari penampilan fisik. Yang paling menjadi ciri khas dalam ceramah-ceramahnya, khususnya dalam amatan penulis selama safari dakwah beliau di Indonesia, adalah pandangannya yang kritis terhadap semua gagasan yang disampaikan oleh masyarakat Muslim. Beliau dalam banyak dakwahnya juga banyak menyoroti sikap-sikap di mana umat muslim terjebak dalam euforia merasa islami padahal tanpa disadari mereka berada dalam kekeliruan. Karena itu, beliau menegaskan pentingnya memahami mustalahat dalam agama dengan mencari rujukan sebanyak-banyaknya. Menurut beliau, itu penting agar umat Islam tidak terjebak dalam istilah-istilah sehingga merasa sedang islami, sebut saja penggunaan istilah jihad yang disalahgunakan untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya adalah terorisme. Dalam soal istilah khalifah, beliau bahkan mengkritisi lebih luas dengan menunjukkan kenyataan sejarah bahwa jika sesuai dengan makna aslinya, maka sebenarnya praktik khalifah tidak pernah ada lagi pasca Khulafaur Rasyidin. Sobat Republika, untuk mendengarkan dakwah Habib Umar bin Hafiz dan Habib Al-Jufri, saksikan melalui tayangan YouTube Republika Official yang bekerjasama dengan Nabawi TV. Sandy Prastia, Republika melaporkan.